Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sholat malah dipaksa nari. Hah? Ada yang berhenti nari? Ampun. Sejak itu aku terus berusaha beribadah sambil nari. Hebat Pak Cakra, udah bisa ngajar ngaji sambil nari. Terima kasih ilmunya Pak. Wah, di konten udah nggak bener sih. Ini pelecehan. Ini termasuk penistaan. Karena apa? Karena sholat dibuat mainan. Kalian kalau mau bikin konten, oke, bikin konten. Sekreatif apapun, idenya seliar apapun terserah. Tapi tolong, jangan sampai mempermainkan ibadah. Kali ini saya kembali lagi mau ngebahas sebuah video yang dugaan saya ini penistaan agama juga. Karena terlihat di dalam video ini beberapa orang mempermain-mainkan sholat. Jadi mereka itu buat video cerita pendek atau film pendek lucu-lucuan, tapi mempermain-mainkan sholat gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya ya. Lagi sholat malah dipaksa nari. Nah jelas ini gerakan sholat ini. Lagi sholat dipaksa nari katanya. Ampun, saya nggak sengaja Gawat, beneran ditembak mati. Ternyata benar kata Pak Kepala Desa. Awalnya aku datang demi mengubah iman warga kampung ini. Pak, saya Ustadz Cakra. Boleh nggak kalau saya... Boleh, tapi cepet nari. Apa ini jelas Pak? Kenapa sih harus ceritanya. nari? Di kampung ini wajib menari. Kalau nggak kamu ditembak mati. Pak, kalau gini terus kita nggak bersolat dan ibadah lain Pak. Mau gimana lagi? Ini demi keselamatan semua warga. Dulu, tiba-tiba di desa ini ada aturan wajib nari. Wajib nari atau mati. Siapa yang buat ini? Tembakan. Kabur. Pokoknya, kamu jangan sampai berhenti nari. Kalau masih mau jadi ustadz di sini. Duh, gimana nih? Sejak itu, aku terus berusaha beribadah sambil nari. Astagfirullah. Hebat Pak Cakra, udah bisa ngajar ngaji sambil nari. Terima kasih ilmunya Pak. Nggak jelas ya ceritanya. Jadi ya ceritanya itu di sebuah desa atau kampung harus menari-nari gitu. Kalau nggak nari nanti ada penembak misterius. Sampai sholat pun mereka harus menari. Dan mereka praktekkan itu adegan sholatnya. Lagi sholat malah dipaksa nari. Astagfirullahaladzim. Begitupun juga ketika ngaji ya. Katanya kalau ngaji itu juga harus nari. Karena kalau enggak nanti ditembak gitu. Sejak itu, aku terus berusaha beribadah sambil nari. Hebat Pak Cakra, udah bisa ngajar ngaji. Nggak jelas ini film. Saya coba telusuri di channel YouTube-nya ternyata banyak. Ada sholat jenazah di atas motor. Aku sholat jenazah di atas motor. Astagfirullah, sholat bukan untuk bercandaan. Kamu ini bodoh atau apa sih? Kalau sholat jenazah ibu kamu sholat di atas motor itu nggak akan sah. Aku cuma menebus dosa dan menjalankan amalan almarhum ibuku. Jadi ceritanya itu ibunya berwasiat nanti kalau dia meninggal sholatkan dia di atas motor gitu kan. Aneh-aneh ceritanya. Ada juga adegan sholat imamnya ditendang. Di desaku, sholat tarawih kami lama banget. Jadi ceritanya karena sholat tarawihnya terlalu lama, jamaah yang perempuan di belakang itu nendang laki-laki sampai kena imamnya juga gitu, dan imamnya jatuh. Masih ada lagi video lainnya, ada sholat ketika haid gitu ya, dan sholatnya aneh gitu. Panti asuhan ini punya cara sholat yang aneh. Bahkan saat haid, kami dipaksa sholat juga. Masih ada lagi, memang nih banyak sekali konten-kontennya tentang sholat tapi nggak mendidik gitu ya. Ada juga mereka bikin film itu sholat dengan kuntilanak. 3 kunti ini ngikutin aku tiap ibadah. Seru juga ya sholat. Ngapain kalian ikut sholat? Sana pergi. Dikarenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar ya bahwasanya umur kita, waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang waktunya maksudnya. Kemana dia habiskan waktunya tersebut. An syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Jadi umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita banyak kita gunakan untuk media sosial, banyak sekali.
terbuang-buang. Banyak. Sehingga akhirnya untuk kebaikan kita tidak bisa lakukan. Betapa banyak orang ya untuk medsos dia sisihkan waktu yang begitu banyak. Untuk baca Quran enggak sempat. Sehari bisa jadi 1 lembar pun tidak dia baca. Satu halaman pun tidak dia baca. Sementara wall orang dia baca. Betapa banyak wall orang dia baca. Berpindah dari satu akun ke akun yang lainnya. Ukhti ini, ukhti anu. Ukhti ini, ukhti anu. Yang laki-laki. Cari ukhti, akun ukhti. Yang akhwat sama. Cari abu-abu. Abu ini, abu ini. Abu ini, abu ini. Berwol-wol dia lihat, sementara sehalaman Al-Quran tidak dia baca. Habis. Orang sibuk dengan HP sampai seminggu lewat tidak telepon orang tuanya. Jangan seminggu, sebulan tidak telepon orang tuanya. Hari-hari berlewat tidak telepon orang tuanya, tidak silaturahmi. Kapan menjenguk ibunya, kapan menjenguk adiknya, kakaknya. Waktu untuk medsos luar biasa. Untuk buat status, untuk mengecek berapa yang like, waktunya terus jalan. Tidak berhenti. Padahal semua waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda membuka akun, ingat ini. Kalau Anda membuka akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, berarti Anda telah membuka pintu hisab yang baru. Harusnya Anda tidak dihisab dari sisi ini, Anda akan dihisab dari sisi ini. Dan ingat, semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda dengar akan dihisab. Semua yang Anda ucapkan akan dihisab. Semua yang Anda tulis dalam status akan dihisab. Semua yang Anda publish akan dihisab. Semua yang Anda komentari akan dihisab, dicatat. Meskipun komentarnya sudah Anda hapus, akan tetap tercatat di Lauhil Mahfuz, tercatat di catatan malaikat, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar, ya, semua status, semua uploadan, semuanya akan dicatat. Maka kalau bisa Anda tidak punya akun itu lebih baik. Ustaz punya akun enggak? Saya punya jelas. Saya punya akun Facebook, Twitter, Instagram enggak ada orang yang bikinnya. Sudah orang yang jalani, saya enggak buka. Kalau akun Facebook ada karena saya harus ya tulis sesuatu di situ ya. Tapi saya katakan kalau bisa tidak punya akun lebih baik, karena kalau Anda buka akun berarti Anda buka pintu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, catatan amal la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal yang akan ditampakkan pada hari kiamat kelak, suatu pun tidak ada yang ditinggalkan, semua dicatat, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang jelas maupun yang detail, semuanya akan dinampakkan pada hari kiamat kelak. Semuanya. Hati-hati. Sudah berapa tahun Anda punya akun Twitter? Hisabnya udah panjang banget ya. Orang aja punya Twitter 1 bulan sudah berapa banyak hisab yang akan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Instagram ya, betapa banyak hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tidak punya akun lebih baik. Tapi kalau punya silakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan gunakan kecuali untuk kebaikan.